semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang kita akan membuat sapi lada hitam. Sapi lada hitam ini enak banget loh, dan cara buatnya pun gampang banget. Ikutin terus videonya ya, supaya kita bisa tahu caranya. Nah, ini sayurannya sudah saya siapkan. 1 buah bombay. Ini saya pakai bombay merah, tapi kalau mau pakai bombay putih juga boleh ya. Tapi kalau nggak punya bombay, bisa diganti dengan 8 bawang merah. Kemudian 1 paprika kuning, 1 paprika merah, dan 1 paprika hijau. Lalu yang terakhir 6 bawang putih yang sudah digeprek lalu diiris halus. Nah, ini saja bahan-bahan sayuran. Lalu untuk bahan dagingnya di sini ada 300 gram daging sapi. Ini saya pakai tetelan, jadi ada lemak-lemaknya ya, supaya rasanya lebih enak. Untuk bumbunya ada 3 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan setengah sendok makan kecap asin. Kemudian setengah sendok makan lada hitam. Jadi ini semuanya sudah saya campur. Oh iya, dan juga 1 sendok makan gula putih. Ini semua sudah saya campur di bumbunya ya. Nah, kemudian kita masukin semuanya di dagingnya. Lalu kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Jadi setelah itu, kalau punya waktu, kita diamkan. Ini lebih bagus kalau kita diamkan semalam di kulkas. Tapi kalau nggak punya waktu, bisa kita diamkan saja sekitar 5-15 menit. Tapi kalau nggak punya waktu sama sekali, boleh langsung dipakai. Cuman tips-tipsnya lebih enak itu kita diamkan selama 1 malam di kulkas supaya lebih terasa bumbu-bumbunya. Nah, ini kita buat terlebih dahulu dagingnya. Kita panaskan minyak sebanyak 2 sendok makan. Jika minyaknya sudah panas, kita masukin dagingnya. Sekarang kita aduk-aduk saja supaya tercampur. Jadi ini pembuatannya ini gampang banget ya kalau kita sudah punya bahan-bahannya. Dan juga daging ini opsional ya. Kalau mau pakai tetelan silakan. Kalau mau pakai daging tok ya, daging aja itu juga boleh. Nah, kita tumis, nanti ada keluar air seperti ini. Kita biarkan sampai airnya itu menyusut. Jadi ini prosesnya ini supaya dagingnya itu empuk. Dan juga bumbu-bumbunya meresap ke dagingnya. Jadi daging ini juga bisa kita ganti dengan daging ayam atau daging apa saja ya, yang bertulang juga boleh. Nah, ini dagingnya sudah airnya sudah mulai menyusut, jadi sudah mulai mengental ya. Ini sengaja saya biarkan videonya panjang seperti ini supaya kita bisa lihat prosesnya. Jadi ini jika kita diamkan seperti ini, airnya mulai jadi mengental dan mulai meresap ke dagingnya. Nah, jika sudah mulai meresap seperti itu, kita angkat. Jadi jangan tunggu sampai kering banget ya. Kita angkat dan kita sisihkan. Jadi ini masih ada kayak karamel-karamel gitu ya dagingnya. Ini kita sisihkan sebentar. Lalu kita
buat sayurnya terpisah. Jadi sayurnya tidak kita campur langsung ke dagingnya ya. Kita pakai wajan yang sama. Kita tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak goreng saja. Jadi nggak perlu diganti wajannya ya, kita bisa pakai wajan yang sama supaya tidak banyak yang perlu dicuci. Nah, kita masukin, kalau sudah panas kita masukin bombaynya terlebih dahulu. Lalu kita masukin semua sayurannya, karena supaya hasilnya itu renyah, kita masukin semua sayurannya itu berbarengan, kecuali bawang putih ya. Kalau bawang putih kita taruhnya kalau sayurannya sudah setengah matang, karena supaya bawang putih itu tidak gosong, karena bawang putih itu matangnya cepat. Jadi kalau kita pakai minyak sedikit seperti ini, itu hasilnya itu seperti kita manggang ya, jadi bukan menggoreng. Jadi supaya hasil sayurannya itu renyah. Kita aduk-aduk aja sebentar. Jadi supaya tidak gosong, kita aduk-aduk saja ya. Ini saya menggunakan api sedang ya, jangan terlalu kecil, tapi kita pakai api sedang saja. Nah, ini bisa terlihat sayurannya ini tidak kayak tidak layu ya, tapi tetap segar karena kita pakai api sedang dan tidak pakai minyak yang banyak. Jadi ini hasilnya itu seperti yang saya bilang tadi, kayak dipanggang sayurannya. Nah, itu kita masukin bawang putih. Jadi bawang putih ini belakangan karena kalau bawang putih itu gosong nanti akan mempengaruhi rasa. Nah, ini sayurannya sudah mulai matang, kita masukin dagingnya. Jadi tadi dagingnya itu kita masih biarkan ada airnya dikit ya, tapi airnya itu sudah mengental. Jadi sekarang kita aduk-aduk saja supaya dagingnya meresap dengan sayurannya. Jadi tadi sayuran kita tidak pakai bumbu sama sekali ya, cuman pakai bawang putih aja. Jadi rasanya nanti kita dapatkan dari dagingnya. Ini sekarang prosesnya ini kita pakai api kecil supaya semua bumbunya itu meresap. Ini sengaja saya biarkan videonya panjang supaya seperti saya bilang tadi, biar kita bisa lihat prosesnya itu dari awal sampai akhir supaya hasilnya itu maksimal. Nah, ini sudah mulai tercampur rata, sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Jadi bumbu-bumbunya itu simpel banget ya. Jadi kalau kita masak dengan cara seperti itu, sayurannya itu masih renyah. Jadi warna sayurannya pun masih bagus banget. Jadi tidak hilang warnanya. Ini kita bisa makan dengan nasi putih. Nah, gampang sekali kan cara buatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.